Nah, inilah lulusan-lulusan STTKD. Ada foto Anda nggak di sini? Pendidikan mempersiapkan murid untuk apa? Jadi sekarang saya mempersiapkan taruna-taruni STTKD itu untuk apa sebenarnya? Ada 3 kalau saya perhatikan. Yang pertama, untuk menyiapkan pekerjaan yang sebenarnya sekarang belum ada. Job that does not exist. Jadi kalau Anda yang masih harus kuliah setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, saya yakin pekerjaannya belum ada. Kenapa? Karena akan ada pekerjaan baru yang sekarang belum ada, nanti ada. Sama seperti dulu ya, 5 tahun yang lalu, yang namanya YouTuber nggak ada. Influencer nggak ada tuh. Itu ada karena ada teknologi baru. Sama dengan space. Teknologinya sekarang sedang berkembang. Jadi profesinya ya baru ada nanti 2-3 tahun ke depan. Jadi wajar kalau Anda sekarang tidak tahu akan ada bekerja di mana. Akan banyak profesi baru yang sekarang belum ada, nanti akan timbul. Jadi bersiaplah. Yang kedua, STTKD menyiapkan taruna-taruni untuk keahlian that does not yet exist too. Keahlian dan teknologi yang belum diketahui. Bagaimana supaya bisa hidup manusia di International Space Station, di bulan, di Mars, itu belum diketahui. Ya, itu pengetahuan. Ya kita jalan saja, siap-siap saja untuk mempelajarinya. Yang ketiga, knowledge that change fast. Ya, Anda pelajari sekarang, bulan depan udah hangus, udah kadaluarsa. Ya berubah begitu cepat. Jadi harus siap dengan membuang ilmu pengetahuan. Jangan ngumpulin pengetahuan, karena pengetahuan akan cepat berkembang dan akan cepat usang. Ya, jadi jangan lagi berharap Anda bisa unggul dengan ilmu pengetahuan, apalagi sekarang dengan zamannya AI, ChatGPT dan lain-lain, Anda nggak bisa bertarung dengan ilmu pengetahuan. Ya. Ya, saya berharap Anda juga bisa bikin AI sendiri ya, suatu saat buat astrodinamika. Oke, jadi apa yang harus dipersiapkan buat taruna-taruni zaman sekarang? Perubahan cara pandang pendidikan kedirgantaraan. Ada yang tahu nggak di sini ada berapa universitas dirgantara di Indonesia? Banyak, Pak. Ada banyak. Mana aja tuh, Mas Ahmad? STTA, Nurtanio, UGD, Surya Nurtanio, Dharma, Universitas Dirgantara atau penerbangan? penerbangan, Pak. Penerbangan, bukan Dirgantara. Terus, mana lagi? DP, Pak. Nurtanio, Nurtanio penerbangan tadi disebut. ya. STTK, Pak. Surya Dharma, Pak. Jadi Surya Dharma. Nah, itu Surya Dharma satu-satunya universitas yang bilang dia Universitas Kedirgantaraan. Tapi kalau Anda lihat, ya saya pernah di Surya Dharma. Kalau Anda lihat mata kuliahnya, nggak ada tuh tentang Dirgantara. Mana lagi? ITB penerbangan, nggak disebut Dirgantara. Nggak banyak juga belajar tentang antariksa. STPI Curug, Curug, belajar tentang antariksa nggak? nggak tahu, Pak. tidak sih. Penerbangan. Jadi kita ini salah kaprah. Masuk ke STTKD ya, STTKD sudah mulai nih. Kita ngajarin tentang astrodinamika. Kenapa? Karena kedirgantaraan itu dibagi 2, penerbangan dan antariksa. Berapa persen coba kalau saya tanya penerbangannya? Penerbangan itu kecil. Ya. Kalau Anda lihat bumi itu begitu luas. Ini bumi nih.
Penerbangannya ini cuma paling 5%, kecil banget nih. 95%-nya adalah di antariksa. Jadi kalau kita pelajari, ya harus pelajari yang 95% ini ya. Ini kecil nih penerbangan. Industri penerbangan akan kecil, industri antariksa akan besar. Jadi Anda harus siap-siap pergi ke antariksa. Ya. Nah, di Indonesia belum ada universitas yang full mempelajari banyak tentang antariksa. Kenapa? Karena industrinya di Indonesia belum tumbuh. Ya, dan saya harap, nah itu, saya harap Anda mulai menjadi cikal bakal yang mempelajari tentang antariksa. Jadi harus ada perubahan cara pandang pendidikan kedirgantaraan. Karena dirgantara itu sebenarnya 95% adalah antariksa. Industri berubah, cara pandang berubah, pendidikan harus berubah. Jadi seorang spacepreneur atau dirgantara harus belajar 4 hal ini kalau menurut saya. Mindsetnya, pola pikirnya harus tadi, seperti tadi beberapa dari Anda, punya keingintahuan, bereksplorasi, ingin tahu ada apa di sana. Itulah konsep space. Yang kedua, Anda harus pintar mengambil keputusan, decision making. Anda harus mau dan tahu belajar mengambil action. Dan harus pintar menggunakan alat. Tentunya sekarang salah satunya adalah AI, itu alat. Anak dirgantara yang nggak mengerti AI, Anda akan mati. Akan mati, Anda akan bodoh gitu ya. Jadi Anda harus mengetahui teknologi artificial intelligence. Karena AI itu adalah digital zaman dulu. Jadi kalau Anda nggak ngerti digital, nggak ngerti komputer, Anda diketawain. Nggak ngerti online, Anda diketawain. Sama seperti Anda diketawain kalau nggak ngerti AI sekarang. Ya? Karena itulah zamannya sekarang. Saya berharap Anda semua jadi pintar di teknologi AI. Oke, jadi ini yang harus Anda pelajari ya banyak. Cara pandang intinya, cara Anda berpikir, cara Anda melihat. Jadi sebenarnya kedirgantaraan itu harus distributed, customized, accelerated learning. Jadi kalau Anda biasa, wah Pak, biasanya saya 1 semester 3 bulan, 1 bulan kalau bisa dikejar. Itu cara mempercepat. Pola pikirnya harus seperti itu. Ya, karena Anda akan bekerja di industri yang berbeda. Jadi mata kuliah kedirgantaraan seharusnya Anda belajar ini. Astrodinamik. Ya, sekarang Anda belajar nih dengan saya astrodinamik. Ada nggak mata kuliah astromekanik? Sayangnya belum ada. Dan di Indonesia belum ada satupun universitas yang memberi mata kuliah astromekanik. Astrobiologi belum ada juga. Astrofisik, ya. Space mechanics, tentang roket, tentang satelit, tentang propulsi roket, tentang kosmos ekonomi, tentang AI, tentang IoT, tentang blockchain. Inilah kalau Anda benar-benar belajar kedirgantaraan. Kenapa? Tadi 5%-nya penerbangan, 95%-nya tentang space. Jadi wajar Anda harus banyak belajar tentang space. Ya. Bukan hanya pesawat terbang. Bukan hanya pesawat terbang. Jadi kalau memang di universitas atau di sekolah tersebut belum mempelajari ini semua, yaitu belum dibilang kedirgantaraan, itu masih mata kuliah penerbangan. Ya. Jadi banyak yang harus Anda pelajari ke depannya, masih banyak.